Hai semua, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara bahasa bisa terbentuk dan terus kenapa bahasa itu ada banyak, kenapa bahasa itu beda-beda. Oke, sebenarnya hampir mustahil buat tahu gimana cara bahasa itu terbentuk dan di mana bahasa itu terbentuk. Karena bahasa itu bukan benda, mereka tuh nggak berwujud. Setelah kita ucapkan, bahasa itu hilang. Beda sama kayak dinosaurus misalnya, walaupun dinosaurus sudah mati, sudah punah, tapi kita tetap tahu gimana bentuknya karena mereka meninggalkan fosil. Walaupun begitu, hal ini tuh nggak nyurutin semangat para ilmuwan buat mencari tahu gimana bahasa itu bisa terbentuk. Salah satunya adalah teori milik Noam Chomsky. Menurut dia, bahasa itu terbentuk sekitar 60 sampai 100 ribu tahun yang lalu di benua Afrika. Waktu itu manusia tuh berkomunikasi lewat gestur tubuh dan juga suara yang mereka hasilkan dari mulut. Lalu dengan seiring berjalannya evolusi, otak manusia semakin berkembang. Mereka mulai menamai benda-benda di sekitar mereka. Contohnya, sapi, dan yang ini tuh batu, dan lain sebagainya. Kemampuan yang mereka kuasai ini akhirnya kembali berkembang karena evolusi manusia. Mereka mulai bisa memikirkan hal-hal yang lebih kompleks. Contohnya, menggabungkan dua kosakata jadi satu kalimat. Seperti sapi, daging, daging sapi. Dan itu adalah struktur dasar gimana bahasa bisa terbentuk. Terus, kenapa bahasa itu bisa beda-beda? Kenapa bahasa itu ada banyak banget? Oke, bahasa berkembang menjadi banyak itu dikarenakan nenek moyang kita dulu menjelajahi dunia. Ada yang pergi ke Inggris, ada yang pergi ke Indonesia, dan tempat lainnya. Hal ini menyebabkan isolasi budaya. Contohnya, yang di Inggris mungkin menamai benda ini sebagai fire, sedangkan di Indonesia menjadi api. Dan faktor lain yang menentukan banyaknya bahasa itu juga faktor jarak. Kalau kalian perhatikan bahasa orang Malaysia dan bahasa orang Indonesia itu mirip-mirip aja kan. Hal ini dikarenakan kita tuh saling membaur dan bergaul satu sama lain dan menyebabkan bahasa diserap oleh bahasa lain. Sekedar info, bahasa juga bisa punah loh. Mau tahu gimana cara bahasa bisa punah? Ada banyak cara supaya bahasa bisa punah. Dan tersebutkan salah satunya adalah karena perang. Contohnya, bangsa A berhasil menaklukkan bangsa B, maka bahasa dari bangsa A bakal mendominasi, sedangkan bahasa dari bangsa B akan didominasi dan bahkan punah. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan ya.